Nah, kemudian untuk variabel relevan, ada yang tahu variabel relevan itu apa? Variabel relevan terdiri dari variabel terkendali dan variabel tidak terkendali. Untuk yang variabel terkendali, ada yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan variabel terkendali? Ya, benar. Bisa direncanakan dan diusahakan dengan efektif oleh manajemen. Kemudian yang variabel tak terkendali itu sebaliknya, variabel yang tidak dapat dipengaruhi oleh manajemen. Nah, berikutnya yang dinilai adalah kekuatan utama perusahaan. Contohnya adalah bagaimana kualitas karyawannya, kemudian kesehatan keuangan perusahaan, terus alat-alat yang digunakan apakah sudah up to date mengikuti perkembangan pasar, kemudian ada sikap partisipasi yang dipelihara dengan baik oleh manajemen. Yang terakhir kita ada kelemahan perusahaan. Kelemahan perusahaan ini misalnya strategi pemasaran yang kurang inovatif, kemudian kurang agresif, kurang terlibat dalam problem sosial jangka panjang. Nah, setelah diadakan penilaian ini, nanti bisa diketahui kekuatan serta kelemahan perusahaan. Kemudian baru nanti kita menentukan tujuan. Nah, tujuan ini itu apa? Tujuan adalah arah untuk mencapai hasil akhir dalam suatu kegiatan. Tujuan dibagi menjadi dua. Ada berapa? Ada apa saja? Ya, tujuan umum dan khusus. Kalau tujuan umum itu adalah tujuan yang menyatakan secara luas keadaan di waktu yang akan datang dan hasil akhir dari aktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan khusus, untuk tujuan khusus itu adalah tujuan yang melukiskan ruang lingkup yang jelas serta memberikan arah kepada usaha yang dilakukan dalam jangka pendek. Jadi kalau umum itu untuk jangka panjang, sedangkan khusus itu untuk jangka pendek. Yang kedua, kita ke jenis rencana yang kedua, yaitu kebijakan dan aturan. Aturan di sini itu adalah petunjuk, perintah, larangan, kompensasi, hak, sanksi, dan kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan. Aturan ini dibuat untuk siapa? Kira-kira kalau aturan itu dibuat untuk siapa? Ya, semua pihak. Kenapa semua pihak? Agar apa? Semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kalau hanya untuk sebagian saja berarti kan nanti yang lainnya bisa melakukan sesuatu yang di luar ketentuan perusahaan. Ya, betul. Kemudian ada kebijakan atau policy. Itu adalah petunjuk menyeluruh secara lisan maupun tulisan dalam menetapkan batas umum serta arah tindakan yang akan dilaksanakan. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke metode dan standar. Metode itu adalah suatu cara yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Contohnya ya, itu ada pencatatan piutang menggunakan metode cadangan. Itu nanti akan kita pelajari di modul-modul berikutnya. Kemudian ada
penentuan unit ekuivalen produksi menggunakan metode FIFO, first in first out, atau masuk pertama keluar pertama. Sedangkan yang dinamakan standar itu adalah kesatuan pengukuran yang ditetapkan sebagai patokan dalam pelaksanaan pekerjaan. Misalnya standar harga pokok, ya. Apa itu HPP, Mbak? Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan, ya. Jenis rencana yang keempat, ada strategi dan organisasi. Kalau strategi itu apa? Ada yang tahu strategi itu apa? Ya, cara mencapai tujuan yang harus diikuti oleh setiap bagian dalam perusahaan. Misalnya, untuk memperluas pemasaran dengan menurunkan harga jual per unit, atau perusahaan melakukan ekspansi dengan cara menambah modal untuk menghemat biaya produksi. Kemudian untuk organisasi, itu adalah salah satu jenis rencana pembagian kerja dari sekelompok orang untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Untuk struktur organisasinya bisa dilihat di gambar 1.2 di halaman 1.8. Di situ ada yang pertama rapat umum pemegang saham, kemudian ada komisaris, di bawah komisaris ada direktur, di bawah direktur ada manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, serta manajer umum. Halaman 1.8. Ya, halaman 1.8. Sedangkan pengorganisasian itu adalah proses, cara, atau perbuatan mengorganisasi. Contohnya gimana? Misalnya pengorganisasian dalam menentukan tugas pekerjaannya, gimana, terus pekerjaannya apa aja, sifatnya seperti apa, kesatuan kerjanya seperti apa, itu ya. Ya, benar. Untuk jenis rencana yang kelima ada program. Program ini merupakan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak mana, bila mana, dan di mana. Dalam program itu terdiri dari apa saja? Suatu program itu meliputi apa saja? Ada yang tahu? Ya, tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran. Nah, di sini itu program disusun terlebih dahulu. Kemudian baru setelah disusun program itu baru disusun anggaran. Biasanya itu program itu disusun dalam beberapa tahun. Sedangkan anggarannya itu disusun dalam 1 tahun. Oh ya, Mbak Juweria izin ya. Oke. Kemudian ada prosedur. Jenis rencana yang keenam itu ada prosedur, di mana prosedur itu merupakan urut-urutan tugas yang saling berhubungan dan diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Jadi masing-masing pekerjaan itu sudah ada prosedurnya sendiri-sendiri. Yang lain sudah bisa, Mas. Untuk Mas Priya